Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Teknisi Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Di video kali ini kita tetap mau berbagi pengalaman lagi kepada teman-temanku semua, sahabat Sunman di seluruh Nusantara. Berbagi pengalaman tentang sound system tentunya. Mungkin teman-teman yang baru nyimak video ini, perkenalkan, nama saya Soleh dari Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Sebagaimana komentar dari WA yang sudah masuk ke WA kami, itu banyak sekali yang bertanya, khususnya teman-teman yang ada di luar negeri, minta kami untuk membuat video bagaimana kiat-kiat usaha membuka rental sound system untuk nanti setelah pulang ke Indonesia bisa buka usaha rental sound system di Indonesia atau di dalam negeri seperti itu. Jadi bisa memberdayakan teman-teman yang ada di Indonesia, membawa modal, membawa uang dari luar negeri untuk dipakai buat modal membuat sound system dan bisa berkarya di negeri sendiri tentunya. Oke, kita jawab sebagaimana pengalaman kami ya. Kami sudah mengalaminya sendiri, jadi pengalaman ini akan kita bagi kepada teman-temanku semua. Suka dukanya, kiat-kiatnya, bagaimana cara tip and trick menggeluti usaha di bidang rental sound system ya. Dari mana kita mau memulai, terus nanti cara mencari konsumennya, bagaimana cara memasarkannya itu, bagaimana untuk rentalnya, bagaimana terus untuk membayar upah kepada tenaga kerjanya, bagaimana terus yang paling utama adalah balik modalnya sampai berapa lama seperti itu. Jadi kan kita investasi nih, jadi dana kita masukkan ke peluang usaha ini, jadi mau tidak mau dana kita harus balik. Nah, perbalikan uang itu dalam kurun waktu berapa lama nanti kita perhitungkan. Memang yang paling utama adalah kita bagaimana caranya bisa bergaul, bersilaturahmi, mencari teman, mencari relasi untuk bisa bekerja sama kita dalam menyewakan sound system itu ya. Itu yang paling utama. Tapi kalau tidak ada kiat-kiat tip and triknya, mungkin agak kesusahan ya. Intinya rental sound system sudah saya alami itu sangat menjanjikan ya, atau sangat lumayan seperti itu. Ibaratnya gini, kita investasi dana sekitar 35 juta atau 40 juta atau bahkan 50 juta, itu sudah bisa dipakai buat membuat sound system yang bagus ya, berikut gensetnya. Nah, itu bagaimana cara kita memasarkan persewaan itu supaya dalam jangka waktu 1 tahun itu bisa kembali ya. Jadi kita bisa dapat uang dari situ, dari jasa nyendernya, dari jasa penyewaannya, terus kita juga dapat kembalian modal dari investasi kita dengan cara cepat tentunya ya. Nah, kiat-kiatnya seperti apa? Nah, kita akan dimulai dari mana kita harus memulai bisnis ini ya. Tapi sebelumnya subscribe dulu channel ini untuk mendukung channel Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali supaya bisa membuat konten-konten yang lebih menarik lagi, membuat konten-konten yang lebih inspiratif lagi ya. Langsung di like, pencet tombol merahnya ya. Oke, bagaimana kita harus memulai ya? Kita harus memulai dari mana? Yang pertama adalah kita lihat peluangnya dulu.
peluangnya itu seberapa sih sebetulnya kalau kita mau membuat rental sound system itu. Oke, kita melihat peluangnya dulu ya. Walaupun di zaman sekarang adalah zaman era baru, zaman masih COVID kayak gini, tapi mulai kesini mulai akan dirubah ya. Mulai kesini akan dapat izin-izin lagi, dan masa akan seperti ini terus, kan nggak mungkin. Nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian pasti akan pulih kembali. Intinya kalau kita sudah kena vaksin dari pemerintah kepada kita, otomatis tubuh kita kebal ya, jadi sudah aman, tidak ada virus lagi, dan aktivitas untuk acara-acara perhelatan pasti akan muncul lagi. Jadi di era sekarang ini biasanya kalau di hari Sabtu, Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu itu biasanya banyak sekali ada acara ya. Baik itu acara nikahan, acara ulang tahun, acara party, acara pengajian, acara-acara keagamaan, mungkin acara-acara lomba, acara-acara rutinan, dan lain-lain, banyak sekali. Yang terutama adalah acara event sponsor ya. Event sponsor itu misalkan sponsor rokok, sponsor apa seperti itu, banyak sekali event yang membutuhkan sound system, baik itu sound system kecil, sedang maupun besar ya. Nah, kita masuk di situ, peluangnya kita penuhi. Jadi kita membuat sound system yang sesuai dengan kebutuhan, bisa juga di kecil, sedang ataupun besar ya tentunya ya. Itu sama juga kita membuat usaha mungkin rental mobil ya. Jadi kita menginvestasikan dana kita untuk membuat atau mendirikan sebuah rental. Tentunya ada penyusutan-penyusutan, tapi yang penting kita menjalin silaturahmi, kerjasama yang baik, pasti akan ada jalan. Banyak sekali instansi-instansi pemerintah yang berhubungan dengan KUA itu biasanya mereka bisa merekomendasikan dari IO mana, soundnya siapa, terus tendanya siapa, terus dekornya siapa, terus rias pengantinnya siapa. Biasanya mereka bisa merekomendasikan dari perizinan-perizinan itu. Terus dari perangkat desa ataupun dari perangkat pemerintah ya, biasanya kan izin-izin melalui mereka melalui perangkat desa. Nah, perangkat desa juga kita ajak kerjasama ya untuk mempromosikan rental kita ya. Terus biasanya ada juga catering ya. Catering itu biasanya tidak mempunyai rental sound system sendiri ya, tapi juga ada biasanya yang rental sound system dari catering itu. Tapi biasanya catering hanya mengurusi catering saja. Nah, mereka biasanya kerjasama sama rental sound system lain atau rental terop lain. Nah, kita boleh masuk ke situ, bisa kita jalin kerjasama relasi yang baik kepada mereka ya. Tentunya kepada rias pengantin ya, kita bekerja sama dengan salon-salon yang mengadakan penyewaan atau mengadakan acara-acara untuk wedding ya, kita masuk ke situ. Yang paling utama kita masuk juga ke grup-grup musik yang terkenal ya, istilahnya yang punya fanpack, yang punya fan banyak, grup musik apa seperti itu, kita masuk ke situ, kita menjalin kerjasama, kita menjalin pertemanan, kita menjalin relasi sama mereka. Terus setelah itu kita bisa menjalin kerjasama dengan IO ya, penyelenggara acara gitu ya. Biasanya bergerak di bidang promosi dan lain-lain. Biasanya mereka membutuhkan sound system ya. Terus juga kepada sekolahan-sekolahan tentunya yang mempunyai acara-acara rutin seperti perhelatan atau parade band atau mungkin lomba-lomba yang membutuhkan sound system besar. Nah, seperti itu kita bisa masuk ke sana. Terus kita banyakin membuat kartu nama untuk kita berikan kepada teman-teman kita, kepada lingkungan sekitar kita, kepada sanak famili kita, supaya bisa
membawa atau membantu bisnis rental kita ya, supaya kita bisa lebih maju. Harapannya dalam 1 bulan itu minimal kan ada acara perhelatan yang pasti itu 4 kali ya di setiap hari minggunya ini ya. Biasanya di hari Sabtu atau Minggu kan ada perhelatan pernikahan atau perhelatan acara apapun di situ kan biasanya adanya di, kalau nggak Jumat, Sabtu, Minggu ya. Usahakan dalam 1 bulan itu kita jangan kita target 4 kali jalan ya dalam 1 bulan ya. Kita bikin target 3 kali jalan saja ya. Jadi kalau misalkan nanti ternyata bisa 4 kali jalan kan alhamdulillah gitu kan, nanti cepat balik modalnya gitu. Nah kalau misalkan kita 3 kali jalan kan kita tidak terlalu mematok target tinggi seperti itu. Jadi kita bisa lebih cepat lagi balik modalnya seperti itu. Oke, sebelum kita menuju ke estimasi biaya, subscribe dulu channel ini lagi ya. Yang belum subscribe langsung subscribe. Mungkin yang belum like ya. Mungkin yang belum share ya. Intinya kita kalau menggeluti usaha rental sound system ini dengan serius, saya yakin seyakin-yakinnya akan bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah yang lumayan dan cepat balik modalnya. Oke, langsung kita ke perhitungan biayanya ya. Kalau untuk perhitungan biaya, perkiraan rakit sound system dari Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali dari tempat kita bekerja itu adalah biasanya merakit sound system ya, itu antara 30 juta sampai paling sekitar di 80 juta ya. Nanti kalau masalah estimasi biaya bagaimananya langsung WA saja ya. Misalkan pengen yang seharga 75 juta gitu, atau pengen yang seharga 50 juta gitu, atau pengen yang seharga 35 juta gitu, langsung WA saja. Jadi yang 35 juta itu isinya apa saja, terus yang 75 juta itu isinya apa saja, nanti langsung WA saja ke saya sendiri, Soleh, ataupun teman saya Mas Kupron Pitching. Ada nomor WA-nya di depan dan di belakang. Jadi sudah kita infokan ya, untuk modal awalnya adalah antara 35 sampai 75 juta ya. Itu untuk minimal ya. Untuk minimal sound system rakitan. Tapi kalau misalkan yang bagus ya bisa mencapai 100 sampai 200 juta ya. Tapi kalau untuk pemula kita buat dulu yang skala kecil dulu ya. Tapi kalau misalkan kita ternyata sudah mampu menjalani dalam jangka waktu 1 periode sudah balik modal atau 2 periode sudah balik modal, lalu kita step ke atasnya ya. Jadi kita jangan langsung yang step tinggi, step atas, kita main step bawah dulu, bagaimana kita berusaha atau kita meniti karir dari nol dulu ya. Setelah itu kalau misalkan sudah oke, kita sudah jejak berdirinya, sudah berdiri tegap, baru kita naik step mungkin ke yang 15.000 atau mungkin yang ke 20.000 atau mungkin yang di atasnya, atau mungkin yang di atas 75 juta, mungkin yang 100 juta atau yang 200 juta modalnya baru kita jalani. Tapi kita jalani yang step kecil dulu ya. Nah, masalah biaya operasional dan perkiraan mendapatkan hasil dari sekali sewa itu biasanya kita nanti akan masuk ke asosiasi. Jadi ada di satu wilayah itu biasanya ada asosiasi atau persatuan perserikatan para pengusaha sound system ya. Jadi kita masuk aja di situ, nanti pasti sudah ada standarisasi harga yang disepakati oleh anggota perserikatan itu ya. Misalkan kalau di daerah kami itu harga rata-rata 2 juta ya. Harga sewa sound system 1 hari 1 malam itu 2 juta kalau di daerah kami, daerah Boyolali ya. Tapi kalau di daerah lain pasti akan naik turun ya, bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah. Kalau di daerah kami adalah 2 juta untuk 10.000 ya. Nah 10.000 ini bisa kita capai dengan harga sekitar 50 juta. Jadi
dana 50 juta itu kita sudah bisa membuat sound system skala 10.000 tapi sekelas minimal. Kalau misalkan perkiraannya dalam jangka waktu 1 bulan itu adalah dalam jangka waktu 1 bulan itu mendapatkan 3 job, karena kita mengestimasikan tadi hanya 3 job saja, berarti kita mendapatkan 6 juta ya dalam 1 bulan. Gimana kalau kita misalkan kok dalam jangka waktu 1 bulan tidak mendapatkan 3 job ya, dalam jangka waktu 1 bulan tidak mendapatkan 3 job ya. Artinya kita harus berusaha lagi, menjalin kerjasama lagi, kita tingkatkan silaturahmi lagi kepada yaitu tadi sahabat-sahabat yang berhubungan dengan rental sound system itu tadi. Intinya, kalau misalkan kita mendapatkan 3 job dalam 1 bulan, berarti kita mendapatkan 6 juta ya. Terus kalau misalkan kita mendapatkan 6 juta, nggak mungkin 6 juta ini kita langsung masukkan ke balik modalnya ya, atau kita masukkan ke investornya. Walaupun investornya adalah diri kita sendiri, nanti akan ada beban-beban ya, diantaranya beban operasional yang muncul, mungkin transportasinya, terus ada lagi mungkin upah untuk tenaga kerjanya, ada lagi untuk BBM-nya. BBM-nya itu bisa untuk mobilnya dan lain-lain. Biasanya yang kita alami itu adalah 1 juta dalam 1 perhelatan. Jadi kita mendapatkan 2 juta sekali job, 1 juta ini untuk biaya operasional. Sisa 1 juta ini kita masukkan ke biaya setoran. Nah, biaya setoran ini kalau dalam jangka waktu 3 bulan, dalam jangka waktu 1 bulan dapat 3, berarti kan kita mendapatkan 3 kali setoran, yaitu 3 juta. Kalau misalkan 3 juta dalam 1 bulan, otomatis kita mendapatkan 3 juta kali 12, muncul angka adalah 36 juta. Kalau misalkan kita merakit sound system itu dengan anggaran 35 juta, atau kita merakit sound system itu dengan anggaran 45 juta, nah dalam jangka waktu 1 tahun ini sudah balik modal, atau kalau yang 45 juta ya mendekati balik modal, seperti itu kurang lebih. Kalau misalkan dalam 1 step ini sudah selesai, misalkan dalam jangka waktu 1 tahun itu sudah balik modal, nah barulah kita naik step berikutnya. Step berikutnya itu kita buat sound system yang lebih besar lagi. Seandainya kita sudah mendapatkan kenyamanan dalam usaha bisnis ini, nah, kita akan tingkatkan lagi ke step berikutnya, dan step berikutnya. Ternyata perhitungannya sangat mudah ya. Sangat mudah kalau masalah perhitungan, tapi yang paling kerja keras adalah titik beratnya di poin usaha ini bukan kita melaksanakan jobnya itu. Titik beratnya adalah bagaimana cara kita menjalin kerjasama kita kepada teman-teman yang berkaitan dengan acara-acara yang menghasilkan job tadi. Nah, itu yang sangat berat tentunya. Sebaiknya bagaimananya kita akan buat video yang selanjutnya. Tetap ikuti channel Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya, share juga. Mudah sekali usaha di bidang rental sound system. Teman-teman TKI, teman-teman yang bekerja di luar negeri, mari investasikan dana kita untuk bekerja di dalam negeri dengan cara mengikuti channel Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Terima kasih, apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu.